Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Sehat semua? Sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, Bro. Rauli. Ada yang tidak masuk hari ini? Selamat semua. Saya absen dulu. Akbar Alvin Anthony. Ananda Sandy. Ariel. Desti. Cika. Dimas. Vini. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah dulu. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Tahu adab membaca Al-Quran? Tahu adab? Adab tahu adab? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Apa itu adab? Tentu. Tunjuk jari. Jika ada yang tahu apa itu adab? Tentuan. Ketentuan. Adab itu aturan atau ketentuan dalam membaca Al-Quran. David, adab atau ketentuan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, silakan perhatikan video tentang adab membaca Al-Quran, materi akidah akhlak. Adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang pertama, adab dalam membaca Al-Quran. Adab pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana. Secara istilah, syariat Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dari penutup para nabi. Kemudian cara membaca Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ada tilawah lafzihi, membaca Al-Quran dari segi lafalnya. Tahapan ini yaitu pada orang yang baru pertama kali mengenal Islam atau pada anak. Sedangkan tilawah hukmi, membaca Al-Quran dari segi hukumnya, menelaah kandungan, yaitu mempercayai kabar-kabar, mengikuti hukum yang telah ditetapkan dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kemudian kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu beriman terhadap Al-Quran. Keimanan seseorang terhadap Al-Quran adalah yaitu mempelajari, membacanya sekaligus mentadabburinya, yaitu untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya, karena salah satu sifat Al-Quran adalah mau'izah. Menjalankan perintah Al-Quran itu yang kedua,
menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian mendakwakan kepada diri sendiri, terutama keluarga dan kepada orang. Keutamaan tilawah dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama termasuk yang terbaik mendapatkan syafaat pada hari kiamat, memperoleh derajat yang tinggi, melembutkan hati. Adabnya, adab membaca Al-Quran, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, khusyuk, tenang, sopan di tempat yang suci, membaca doa istizah, membaguskan suara, membaca dengan pelan, membaca dengan tartil. Kemudian yang berikutnya ada berdoa. Pengertian berdoa menurut bahasa yaitu memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam yaitu memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, sebagaimana firman Allah, Allah rabbukumu ad'uni astajib lakum innal ladzina yastaqu yuwana an ibadati sayadkhuluna jahannama dahira, yang artinya, dan kamu beriman berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Kemudian manfaat doa yang pertama, terhindar dari keputus asaan karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan, terhindar dari sifat sombong, takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan selain Allah. Kemudian hati menjadi tentram, tenang, merasa dekat dengan Allah. Allah menyediakan tempat yang tata cara berdoa atau ada berdoa. Yang pertama dimulai dengan pujian, dilakukan dengan serius, mengangkat kedua tangan, membaca doa hendaknya khusyuk, dipelankan suaranya, doanya diulang, dilakukan dalam keadaan suci, memahami makna dari doa yang dibaca. Itu video tentang materi membaca. Dari materi yang sudah disampaikan tadi dan juga dalam videonya, kita akan mendiskusikan menjadi beberapa kelompok. Nanti satu kelas dibuat 4 kelompok. Silakan dari materi yang sudah disampaikan buat 3 pertanyaan dengan jawabannya. Nanti kita akan diskusikan bersama dan mempresentasikan di depan kelas beberapa kelompok. Silakan. Sedikit saya ulang kembali dari materi yang sudah ditayangkan di video, yaitu tentang membaca Al-Quran. Ada pengertian Al-Quran, pengertian secara bahasa atau secara etimologi
bukunya. Materinya dilihat dalam buku. Kemudian cara membaca Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu tilawah lafzihi. Apa itu tilawah lafzihi? Yaitu apa itu? Membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya, yaitu didahului bagi para pemula ataupun anak-anak. Yang kedua, tilawah hukmi, yaitu Membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya. membaca Al-Quran dari segi hukumnya. Yang berikutnya, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. 1. Beriman terhadap Al-Quran. Beriman terhadap Al-Quran. Apa itu beriman terhadap Al-Quran? Yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran. Yang kedua, menjalankan perintah Al-Quran, yaitu mengetahui hukumnya dan berkewajiban untuk menjalankan perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarang. Materi yang berikutnya, keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. 1. Keutamaannya 1. Termasuk insan yang terbaik bagi orang-orang yang mempelajari, mengajarkan, dan juga mengamalkan Al-Quran, termasuk dalam insan yang terbaik. Biasa membaca Al-Quran? Biasa membaca Al-Quran? Semoga termasuk dalam insan yang terbaik. Karena keutamaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Yang kedua, dapat syafaat pada hari kiamat. Dalam membaca Al-Quran, orang akan mendapat syafaat pada hari kiamat, termasuk dalam kita akan mendapat balasannya dari membaca dan mempelajari Al-Quran di hari kiamat. Balasannya akan kita dapatkan. Yang ketiga, memperoleh derajat yang lebih tinggi. Sahibul Quran akan memperoleh derajat yang lebih tinggi nanti di surga dengan cara mempelajari dan membaca Al-Quran. Derajatnya akan lebih tinggi, berbeda dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Walaupun bisa, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, dia sama, tidak akan mendapat derajat yang lebih tinggi. Jika ingin mendapat derajat yang lebih tinggi, maka kita harus membacanya dan mempelajari Al-Quran sehingga kita menjadi atau memperoleh derajat yang lebih tinggi. Yang keempat, utamanya melembutkan hati. Dengan cara membaca dan mempelajari Al-Quran, maka akan melembutkan hati kita. Hanya dengan membaca dan mempelajari Al-Quran, maka akan melembutkan hati bagi pembacanya maupun bagi yang mendengarkan. Berbeda dengan mendengarkan musik, hati kita akan terasa lebih lembut jika mendengarkan suara tilawah
Yang berikutnya ada membaca Al-Quran. Biasa membaca Al-Quran? Biasa membaca Al-Quran? Iya. Adabnya apa saja? Halo. Iya. Ada yang tidak berniat? Ada. Kenapa? Berarti belum Ingat. tahu ada membaca Al-Quran. Satu, Iya. niat. Dalam membaca Al-Quran kita harus niat terlebih dahulu, yaitu untuk mencari keikhlasan karena mencari ridho dari Allah. Dalam membaca Al-Quran, orang muslim hendaknya mengikhlaskan niat kepada Allah semata karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Diniatkan ikhlas membaca Al-Quran karena termasuk dalam adab membaca Al-Quran. Ada yang biasa membaca tanpa niat, hanya membuka saja, nanti tidak mendapat pahala. Karena adabnya yaitu mengawali dengan niat. Yang kedua, Khusyuk. khusyuk, tenang, sopan. Ada membaca Al-Quran dengan berteriak? Tidak. Kalau ada berarti tidak membaca atau tidak tahu ada membaca Al-Quran. Pelan, khusyuk. Adabnya tidak berteriak-teriak seperti memanggil orang. Membaca Al-Quran itu dengan khusyuk, dengan diawali tahun Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dengan khusyuk, diawali dengan niat, dengan ikhlas membaca Al-Quran. Yang ketiga ada membaca Al-Quran yang ketiga yaitu tempat yang suci. Bagaimana jika ada atau kalian semua mendengar tilawah Quran terdengar dari kamar? Boleh? Tidak. Tilawah Quran tidak boleh di kamar mandi. Sesuai dengan adabnya yaitu dibaca di tempat yang suci. Pernah membaca Al-Quran atau mentilawahkan Al-Quran di tempat kamar mandi? Tidak, karena bukan pada tempatnya. Yang keempat yaitu Membaca doa. membaca doa isti'adzah, yaitu ketika hendak membaca Al-Quran hendaknya seorang muslim membaca doa isti'adzah, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Yang kelima, membaguskan suara. Membaguskan suara. Yang wajahnya jelek tuh. Ya bukan jelek. Jelek itu ada kriterianya. Berteriak-teriak atau di apa namanya? Yang namanya membaguskan suara ya pelan, bagus. Namanya membaguskan. Nanti praktekkan ada membaca Al-Quran dari niat sampai yang ke
Al-Quran karena akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Kemudian memperoleh derajat yang tinggi dari membaca dan mempelajari Al-Quran, maka kita akan mendapat derajat yang tinggi. Kemudian dapat melembutkan hati dari membaca dan mempelajari Al-Quran. Sudah cukup? Sekarang silakan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Silakan maju. Kelompok lain silakan menanggapi. Silakan. Silakan kelompok lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu 1. Kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. 1. Beriman terhadap Al-Quran. 2. Menjalankan perintah Al-Quran. 2. Sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. 1. Masuk insan terbaik. 2. Mendapat syafaat pada hari kiamat. 3. Memperoleh derajat yang tinggi. 4. Melembutkan hati. 3. Sebutkan adab-adab membaca Al-Quran. Yaitu 1. Niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah. 2. Sujud dengan tobat. 3. Tempat yang suci. 4. Membaca doa istighfar. 5. Menurunkan suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan dijawab. Dalam kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran adalah beriman terhadap Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan beriman terhadap Al-Quran? Yaitu apa yang dimaksud dengan beriman terhadap Al-Quran? Dalam kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran adalah beriman terhadap Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan beriman terhadap Al-Quran? Bacanya sekaligus mendapatkan keseimbangan ajaran yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran sebagai Yaitu dari materi yang sudah disampaikan, yang pertama